Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPL SMP Negeri 7 Banjarmasin yang beranggotakan Hendra Basuki, Mauluda Rahmah, Nur Khalifah Putri, saya sendiri Nur Aizah dan Siti Himairah akan membahas mengenai analisis pembelajaran diferensiasi selama kami PPL di SMP Negeri 7 Banjarmasin. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya di Hendra Basuki. Nah, untuk yang pertama, apakah sekolah menerapkan diferensiasi dan keterlibatan seperti apa? Nah, untuk SMPN 7 sendiri itu adalah SMP yang mana sekolahnya itu terdapat kelas bilingual. Nah, kelas bilingual ini otomatis sebelumnya sekolah itu mengadakan tes asesmen untuk menempatkan siswa-siswa yang memiliki hasil akhir atau asesmen yang tinggi ke dalam kelas yang tinggi, yaitu kelas A dan juga B. Nah, karena hal tersebut sudah dikotak-kotakan menjadi kelas A dan kelas B, maka diferensiasinya sudah ada di situ yang. Tetapi untuk guru sendiri yang guru pamong yang ada di SMP Negeri 7 itu juga sudah menerapkan diferensiasi. Nah, untuk diferensiasinya sendiri adalah pada saat guru mengajar itu terdapat diferensiasi pada diferensiasi konten dan juga diferensiasi proses. Yang mana di kelas A dan B itu untuk kontennya lebih kompleks atau lebih banyak dan agak susah, ya. Dan untuk yang kelas reguler, yang kelas C, D, E, dan F itu materinya materi yang simpel. Nah, selain itu kemarin itu pada saat kita observasi di kelas A dan B dengan menggunakan kode, misalnya once upon a time berarti O, U, E, I. Nah, seperti itu. Gurunya hanya menuliskan kata di awal seperti ini, ya. Misalnya S, S, M, D. Nah, kemudian pada saat gurunya menyebutkan menuliskan S, nanti siswanya menyebutkan S itu apa, seperti itu. Dan mereka sudah mengetahuinya. Nah, berbeda dengan kelas yang bukan bilingual. Mereka lebih dikasih treatment untuk diulangi beberapa kali sehingga baru bisa untuk menulisnya. Nah, itu untuk diferensiasi terdapat di sekolah melalui diferensiasi melalui kelas A, B bilingual, dan untuk yang guru kelas itu diferensiasi di konten dan juga di proses. Oke, selanjutnya akan diberikan oleh teman saya, Kak Siti. Selanjutnya yaitu fasilitas pendukung berdiferensiasi. Jadi untuk mendapatkan kelas bilingual A dan B tadi, maka sekolah mengadakan tes, yang mana tesnya itu tes menghitung, tes membaca, dan terutama untuk kelas bahasa Inggrisnya itu tesnya berupa bacaan teks, dan anak itu diminta, peserta didik diminta untuk membacakan. Apabila guru menganggap itu peserta didiknya lancar dalam membaca itu, maka dia dimasukkan di kelas bilingual, yaitu 7A, 7B, dan 8A atau B. Dan itu sudah berlangsung selama 2 tahun terakhir. Lalu ada juga kerjasama dari pihak sekolah dengan lembaga non formal, lembaga pendidikan non formal, itu untuk mengidentifikasi gaya belajar peserta didik. Jadi nanti diketahui dalam satu kelas itu yang mana yang kinestetik, yang mana yang audio visual, yang mana auditori, dan lain-lain. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Khalifah Putri. Selanjutnya itu ada strategi dari penerapan diferensiasi. Yang pertama itu ada pengelompokan berdasarkan kemampuan. Kelas bilingual dan reguler itu menunjukkan upaya sekolah menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan siswa, di mana kelas bilingual menghadapi tantangan lebih tinggi, sementara kelas reguler mengikuti kemampuan siswa. Nah, di sini hal ini menunjukkan komitmen sekolah dalam memberikan pendidikan yang lebih adaptif dan berfokus pada kebutuhan masing-masing siswa. Lalu yang kedua itu diferensiasi konten. Materi kelas bilingual itu lebih
kompleks, sementara kelas regular lebih sederhana sehingga keduanya mendukung pembelajaran yang efisien dan efektif. Yang kedua itu penyesuaian materi ini memungkinkan setiap siswa belajar sesuai kapasitasnya sehingga proses pembelajaran menjadi lebih optimal. Yang ketiga itu diferensiasi proses. Kelas bilingual fokus pada keterampilan analitis, sedangkan kelas reguler itu menyesuaikan dengan siswa yang membutuhkan pengulangan. Di sini itu pendekatan ini mencerminkan upaya sekolah dalam menyeimbangkan metode pembelajaran sehingga sesuai dengan karakteristik dan juga kebutuhan masing-masing siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anja. Selanjutnya yaitu solusi dari penerapan diferensiasi ini sendiri. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat diferensiasi dalam satu angkatan itu dibagi menjadi dua kelas bilingual dan kelas setelahnya non bilingual. Maka dari itu guru pemangku di sini melakukan fleksibilitas dalam penyampaian materi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dalam kelas A dan B itu materinya lebih kompleks dengan level tingkat kesulitan yang lebih tinggi, sedangkan di kelas C, D dan seterusnya itu materinya lebih simpel dan mudah dipahami oleh pendidiknya. Selanjutnya penilaian yang berdiferensiasi. Karena tingkat level yang lebih sulit, jadi guru menentukan kriteria penilaian yang jelas dan spesifik terhadap kemampuan peserta didiknya. Selanjutnya yaitu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif agar semua peserta didik merasa diterima dan dihargai. Dalam hal ini tentu saja peserta didik merasakan adanya perbedaan antara peserta didik yang mahir dan yang belum mahir. Maka dari itu guru menciptakan lingkungan belajar yang inklusif tadi agar semua peserta didik merasa diterima dan dihargai dalam selama kegiatan pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dari segi kesimpulannya, SMPN 7 sudah menerapkan diferensiasi secara global, yaitu dengan pembagian kelas A dan B tadi, dan juga dengan kelas reguler. Lalu untuk kelas reguler itu diberikan materi itu mungkin hanya satu kali saja karena mereka sudah cepat tangkap. Lalu untuk kelas reguler itu bisa beberapa kali. Selain itu, fleksibilitas dalam penyampaian materi atau penilaian yang sesuai kebutuhan dan lingkungan belajar yang inklusif menjadi solusi untuk mengakomodasikan perbedaan dalam kemampuan siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Perkenalkan saya dari kelompok PPL SMN 1 Banjarmasin. Nama saya Noviana Gita Putri. Izin bertanya, kan yang kalian jelaskan itu merupakan kebanyakan tentang berdiferensiasi dari kelasnya kan, ada yang reguler sama bilingual. Nah, jadi pertanyaan saya untuk tim PPL kalian sendiri, apakah menerapkan diferensiasi itu di pembelajaran atau di kelas? Oke, itu saja. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya dari saudara Ino. Untuk jawabannya mungkin ada disampaikan oleh Anda. Oke, terima kasih Novi atas pertanyaannya ya. Untuk PPL kami, khususnya kita itu sudah menerapkan diferensiasi pada untuk PPL ini selama 4 kali praktik terbimbing ya, kita itu sudah dibagi oleh gurunya menjadi beberapa skill, terus seperti speaking, writing, listening, seperti itu. Nah, untuk yang diferensiasi ini kita menerapkannya itu pada skill writing. Nah, pada bentuk apa sih kami menerapkannya? Untuk menerapkan diferensiasi itu kami menerapkannya pada produk. Nah, yang mana diferensiasinya itu berdasarkan minat siswa. Minatnya itu karena kita pada writing itu peserta didik dapat untuk membuat prosedur teks tentang saving environment dalam bentuk bisa Canva atau menggambar. Nah, jadi diferensiasinya di sana. Siswa dibebaskan untuk memilih untuk membuat Canva, menggunakan Canva posternya atau menggunakan
nilai masing-masing, ada yang mau menggambar dan ada yang mau menggunakan Canva, dan mereka sudah menyelesaikan semua dengan baik. Apakah ada pertanyaan lagi atau sudah jelas? Sudah, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke. Karena tidak ada pertanyaan dan kami sudah mempresentasikan hasil presentasi kami, saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.